Ini teman-teman bersama kami Media Arsitekta, media pembelajaran tentang arsitektur dan konstruksi baja. Kali ini kami akan memaparkan atau memperlihatkan kepada teman-teman sebuah contoh metode kerja pekerjaan sipil seperti ini teman-teman. Terdiri dari pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, dan dilampiri sebuah time schedule. Pada akhir slide ini rincian pekerjaan untuk masing-masing pekerjaan seperti ini. Misalnya pekerjaan persiapan terdiri dari penyusunan struktur organisasi, persiapan prakonstruksi, dan seterusnya teman-teman. Kita langsung aja. Pekerjaan persiapan ini adalah sebuah contoh struktur organisasi, sebagaimana biasanya kontraktor menyiapkan struktur organisasi di perusahaan. Di proyek pun harus dilengkapi dengan sebuah struktur organisasi untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan. Persiapan prakonstruksi terdiri dari membuat direksi kit, menyediakan alat penerangan dan air kerja, dan pengaturan jam kerja. Selanjutnya, untuk mengukur tapak, maksudnya ini untuk memastikan bahwa tapak itu sudah sesuai dengan gambar rencana, kemudian penentuan elevasi, kemudian untuk pembersihan site atau clearing. Selanjutnya ini adalah pemasangan boplang, pembuatan drainase sementara, pembuatan papan nama, dan lain sebagainya. Di sini ada rinciannya ya teman-teman, masing-masing terinci di sini. Ini tidak perlu kami bacakan satu persatu, tetapi ini biasanya dipaparkan atau dibutuhkan ketika sebuah kontraktor ingin mengikuti lelang atau sudah memasuki tahap negosiasi. Biasanya owner atau pemilik proyek meminta metode kerja. Pekerjaan jalan pagar pos jaga. Nah, ini jalan maksudnya di sini untuk jalan akses keluar masuk proyek. Sementara pagar itu pagar seperti ini untuk memastikan proyek itu aman, tidak terganggu oleh pihak-pihak asing dari luar. Dan pos jaga itu untuk memastikan bahwa keamanan di proyek itu benar-benar terjaga. Memasuki pekerjaan struktur konstruksi seperti ini teman-teman. Yang pertama yang Anda harus sampaikan atau Anda harus pastikan adalah persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Biasanya kalau dari dokumen proyek itu terdiri dari gambar forkon, terus ada spesifikasi teknis maupun RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, kemudian ada rincian BQ ini menandakan bahwa apa-apa saja pekerjaan yang akan dilaksanakan selain terlihat di dalam gambar forkon juga akan terlihat di BQ dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, misalnya brosur, katalog, dan lain sebagainya. Kemudian yang menyangkut dengan persyaratan teknis tersebut juga biasanya ini teman-teman, standar-standar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tahap pekerjaan tanah, misalnya terdiri dari pekerjaan galian, pekerjaan timbunan, pemadatan, yang tiga ini pada umumnya teman-teman ya.
Kemudian masuk pada pekerjaan pondasi. Kalau dia pondasi menggunakan tiang panjang, berarti Anda memastikan bahwa tiang panjang tersebut telah mampu memikul beban kerja. Dan tentu spesifikasi material tiang panjang yang digunakan sesuai dengan ini tadi teman-teman, gambar Forkon. Dan gambar Forkon ini biasanya didetailkan kembali menjadi gambar kerja atau soft drawing, dan di situ akan terlihat lebih jelas ukuran dan dimensi material maupun tata letak material yang akan dipasang di mana. Kemudian pondasi foot flat, pondasi lajur atau pondasi batu belah, ini biasanya yang terdapat pada sebuah bangunan ya. Kemudian memasuki pekerjaan beton bertulang, yaitu beton bertulang struktur, beton bertulang non-struktur, seperti ini. Beton bertulang struktur, contohnya pedestal, pile caps, blok, kolom beton, balok beton. Sementara beton non bertulang, misalnya plat lantai, selop praktis, kolom praktis, ring balok, dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk penjelasan tentang metode kerja beton bertulang struktur seperti ini teman-teman. Tahap pertama tentu harus ada pengujian bahan. Hasil pengujian tersebut diajukan kepada MK supaya dia CC, dan bentuk pengajuan tersebut dilakukan secara tertulis. Sementara pekerjaan beton bertulang non-struktur, bahan-bahan yang digunakan juga harus lengkap. Seperti ini teman-teman. Nah, pekerjaan konstruksi atap. Konstruksi atap ini tergantung Anda menggunakan konstruksi rangka kayu atau konstruksi rangka baja. Konstruksi rangka baja ini juga terbagi menjadi dua macam, baja profil atau baja ringan. Di sini kami jelaskan lebih spesifik, yaitu tentang rangka atap baja ringan. Karena untuk baja profil, metode kerjanya sudah kami jelaskan pada dua video tersendiri beberapa waktu lalu dalam versi bahasa Indonesia maupun versi bahasa Inggris. Pekerjaan rangka atap baja ringan biasanya digunakan untuk rangka kuda-kuda, usuk, dan reng. Nah, material yang digunakan itu minimum spesifikasi jinium atau jinkalum aluminium dengan bahan dasar seperti ini teman-teman. Tertera di sini ya. Untuk baja ringan itu bentuknya ada dua macam, berbentuk C seperti ini dan berbentuk huruf P terbalik atau mirip dengan huruf A. Persyaratan pelaksanaan dan sistem konstruksi baja ringan seperti ini teman-teman. Tahap pelaksanaan pekerjaan rangka atap baja ringan dilakukan antara lain mengukur lokasi, perhitungan struktur, maksudnya kekuatan struktur, dan selanjutnya. Contohnya seperti ini teman-teman, beberapa gambar yang kami lampirkan di sini terus terang kami dapatkan dari internet, dan perlu kami disclaimer di tengah-tengah penjelasan ini bahwa gambar-gambar ini tidak semuanya atau tidak kami cantumkan sumbernya karena terlalu banyak. Semoga ini tidak menjadi satu kendala bagi Anda maupun kami untuk menyajikan metode kerja ini secara keseluruhan. Itulah tadi untuk tahapan-tahapan pekerjaan struktur. Kita masuki pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur itu boleh diartikan sebagai pekerjaan finishing.
yaitu terdiri dari pemasangan dinding. Nah, dinding ini terbuat dari bahan apa? Biasanya ada 3 macam, yaitu dinding bata, bata merah maksudnya, dinding bata ringan atau dinding partisi yang terbuat dari board atau triplek dan sejenisnya. Ini ya teman-teman ya. Penjelasan ini tidak perlu kami bacakan. Secara umum seperti inilah penyajian metode kerja untuk pekerjaan dinding. Nah, tahap-tahap pelaksanaan pemasangan dinding batu bata, bata merah maksudnya seperti ini teman-teman. Ada 12 tahap ya, seperti ini. Pemasangan dinding bata ringan, prosesnya seperti ini teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, pada gambar terlihat. Standar proporsi adukan. Plester. Kemudian dinding partisi, misalnya terbuat dari kalsibot atau gypsum board. Seperti ini. Tunggu dinding partisi dilengkapi dengan rangka vertikal maupun rangka horizontal dengan jarak tertentu. Pada umumnya rangka vertikal dipasang dengan jarak 60 cm, sementara jarak rangka horizontal itu maksimal 80 cm. Sementara alat sambung untuk pengikat partisi menggunakan skrup dengan jarak 10 cm minimal. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk pekerjaan kosen pintu dan jendela. Nah, ini perlu juga Anda ketahui bahwa bahan kosen pintu maupun jendela itu umumnya ada 4 macam, yaitu aluminium, kayu, besi, dan UPVC. Besi di sini juga terbagi menjadi beberapa macam, besi baja atau besi stainless atau besi aluminium. Sementara UPVC ini adalah produk yang terbaru, sudah banyak digunakan sekarang. Ini mirip dengan aluminium tapi mengandung lapisan plastik. Standar pemasangan kosen pintu dan jendela seperti ini, teman-teman. Rujukannya adalah SNI, ASTM, seperti ini. Prosedur pelaksanaan pekerjaan atau pemasangan kosen pintu dan aluminium ini. Metode kerja kosen aluminium, metode kerja daun pintu dan jendela seperti ini teman-teman. Kemudian dilanjut dengan pemasangan alat penggantung dan pengunci pintu dan jendela. Nah, ini tergantung bentuk atau jenis pengunci atau penggantung yang dibutuhkan untuk pemasangan pintu dan jendela tersebut. Oke, selanjutnya ada pekerjaan kaca. Ya, pekerjaan kaca ini walaupun sepele atau sedikit volumenya dibanding dengan pekerjaan-pekerjaan lain, ini juga tidak kalah penting Anda sajikan dalam metode kerja. Apakah kaca yang digunakan adalah kaca polos, kaca tempret, atau kaca cermin, itu tergantung pada gambar yang tersedia. Ini metode kerja pemasangan kaca juga tersedia di sini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Apakah kaca itu digunakan untuk pintu, untuk jendela, atau untuk dinding? Selanjutnya pekerjaan plafon. Ini teman-teman, pekerjaan plafon juga Anda perlu ketahui tergantung bahannya menggunakan apa. Menggunakan gypsum, kalsibot, metal ceiling, aluminium, PVC, atau kayu panel. Tergantung gambar desain konstruksi bangunan. Metode kerjanya juga
lengkap di sini teman-teman. Misalnya plafon itu terbuat dari gypsum board, berarti seperti ini spesifikasi atau metode pelaksanaan pemasangan plafon tersebut. Selanjutnya, kerjaan keramik dan batu alam. Ini teman-teman ya. Batu alam itu terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada marmer atau batuan desit atau batu candi. Metode pelaksanaannya seperti ini, pemasangan keramik, pemasangan batu alam, tertera di sini semua teman-teman. Pekerjaan penutup atap. Seperti ini, penutup atap itu berbeda dengan rangka atap ya teman-teman. Kalau penutup atap masuknya berarti ya atap bangunan. Ini standarnya harus tahan air, maksudnya tidak bocor, tahan terhadap perubahan cuaca, bentuk seragam atau sesuai dengan desain, pemasangan dan perawatan mudah, dan ramah lingkungan. Oke, dan ini ada bahan pendukung atau komponen pelengkap atap, yaitu rangka atap, insulasi, peredam suara atau panas, nok bubungan, paku drilling, talang, dan oh ini di sini ada tambahan satu lagi, biasanya ada list plang. Oke, metode pemasangan atap jelas di sini sampai 7 item. Ini adalah metode kerja pemasangan atap. Metode kerja pemasangan talang. Seperti ini. Talang terbagi dua macam. Ada talang datar, ada talang tegak. Talang datar itu yang terpasang di sisi bawah atap. Sementara talang tegak itu adalah yang menghubungkan talang datar dengan selokan. Metode pemasangan talang seperti ini, teman-teman. Kemudian pekerjaan cat seperti ini. Jenis-jenis cat dasar dan kegunaan di sini lengkap. Oke, ini prosesnya bisa dilakukan dengan menggunakan kuas dan roll. Oke, dan tertentu bisa juga dengan menggunakan semprot. Ini untuk pengecatan atau pelitur pada permukaan material kayu. Nah, ini lengkap semua. Pengecatan pada permukaan beton atau pada dinding yang sudah diplester. Metode kerjanya seperti ini. Pengecatan pada permukaan gypsum plafon atau gypsum yang digunakan untuk partisi seperti ini. Dan pengecatan pada permukaan kayu maupun pengecatan pada permukaan besi. Ada metode kerjanya seperti ini, teman-teman.